Halo teman-teman, halo juga buat ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Cairo Dear Navalia Purba dengan NPM 2301020070. Sekian dari perkenalan diri saya. Mari kita lihat video tugas wawancara saya. Selamat melihat. Halo teman-teman dan halo juga buat ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Cairo Dear Navalia Purba dengan NPM 2301020070. Di sini saya akan mewawancarai Inang Pendeta. Yang di samping saya yaitu Inang Pendeta Sefrida Borusaragi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memulai wawancara saya. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Inang, bagaimana bisa sampai di posisi yang sekarang ini? Ya, sedikit saya berbicara tentang latar belakang saya menjadi seorang pendeta. Itu sangat panjang, karena kami ada 6 bersaudara, 1 laki-laki dan 5 perempuan. Dan pada waktu itu ada 2 saudara saya yang sedang kuliah di perguruan tinggi di Unimed dan juga di salah satu perguruan tinggi lainnya di Medan. Ayah dan ibu jelas orang tua saya tidak menginginkan saya menjadi seorang pendeta. Mereka memiliki sudut pandang bahwa pendeta itu gajinya sedikit. Yang kedua, biaya sekolahnya sangat mahal, sehingga tidak ada restu dari orang tua untuk saya sekolah pendeta. Tapi puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Pada waktu itu Bapak Pandita Michael Jingli Sipayung yang pada waktu itu menjadi pendeta di tempat kami, dan Bapak Pendeta Nofrando Sinaga yang pada waktu itu menjadi CP di tempat kami, mengutus dan mengirimkan kami ke Medan dengan uang 50.000. Saya diberangkatkan ke Intra Medan, lalu di Amplas saya dijemput oleh Bapak Pendeta Jarianson Sumbaya yang pada waktu itu sebagai rektor di STT Abdi Sabda, beserta dengan Inang menjemput saya dengan mobil Zebra merahnya. Lalu saya berangkat dengan uang yang 50.000. Ibu Boru Purba membelikan saya pakaian beberapa potong dan memberikan pakaian-pakaian bekas, dan Bapak Jarianson membawa saya ke kampus dan menyuruh untuk menulis riwayat kehidupan saya dan dikirim ke beberapa orang kaya yang dianggap sebagai orang kaya yang boleh menjadi donatur, sehingga ditemukan ada 12 donatur pada waktu itu sebagai penolong. Ada yang memberikan 100.000 per bulan, 50.000 per bulan untuk biaya hidup saya setiap bulan, dibantu juga oleh dukungan dari Bapak Pendeta Jarianson. Baru di tingkat 3, karena kakak saya sudah wisuda, saudara yang paling besar, saudara nomor 2 juga, lalu orang tua saya dari kampung ikut membiayai saya untuk kuliah sampai kepada perguruan tinggi di tingkat terakhir sampai kepada wisuda. Itulah latar belakang kenapa saya bisa menjadi seorang pendeta. Itu murni bukan karena saya atau karena orang tua, tapi karena Tuhan yang memberkati tiap-tiap hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang mengulurkan tangan, donatur-donatur juga yang secara khusus waktu itu dari Batam menjadi donatur untuk mendukung saya di dalam proses belajar. Kebetulan juga di semester pertama mendapat IPK 3, sehingga saya mendapatkan beasiswa sampai kepada wisuda dari STT Abdi Sabda Medan. Itulah menjadi pengalaman sehingga kami boleh menjadi pendeta. Baiklah, Inang Pendeta, yang selanjutnya pertanyaan saya yaitu, apa motivasi utama Inang dalam berkarir di bidang saat ini? Ya, terima kasih. Dulu saya bercita-cita menjadi seorang guru dan presenter. Lalu guru-guru di tempat saya sekolah waktu SMA juga memaksakan untuk saya menjadi guru. Tapi saya berkehendak dan termotivasi ingin menjadi pendeta. Salah satu yang menjadi motivasi terbesar adalah karena bapak, orang tua yang melahirkan saya, tidak pernah ke gereja. Dan 6 saudaranya semua sintua, bekerja dalam gereja, pemusik di gereja, bahkan punya jabatan dalam gereja. Tapi kalau bapak saya tidak pernah ke gereja. Lalu saya berinisiatif bahwa aku mau menjadi pendeta, mudah-mudahan dengan
saya jadi pendeta, bapak saya boleh ikut rajin ke gereja. Itulah yang menjadi motivasi pertama. Yang kedua, saya senang untuk memberikan apa yang menjadi hobi, karena memang hobi saya bernyanyi. Saya suka kor, saya suka bertemu dengan jemaat, saya suka bertemu dengan para lansia khususnya. Maka saya senang lewat jalur sekolah pendeta barangkali boleh bertemu dengan mereka, yaitu jemaat. Itulah menjadi motivasi saya. Lanjut, yang ketiga, apa tantangan terbesar yang Inang hadapi dalam menjalankan peran saat ini? Ya, tantangan terbesar saya di dalam menjalankan peran ini sangat jauh berbeda sekali dengan Paulus. Saat memilih untuk selibat, barangkali dia tidak punya tantangan terbesar. Tapi tantangan bagi saya adalah memilih waktu dan menyeimbangkan waktu antara jemaat dan keluarga. Dan tantangan yang kedua juga barangkali bagaimana kita mampu melayani dengan tulus, sekalipun terkadang pelayanan kita itu tidak dihargai oleh orang-orang yang kita layani. Kadang kita berpikir bahwa kita melayani ada respon dari pelayanan kita, tapi justru terkadang saat kita memberikan satu keputusan demi kebenaran, nggak semua orang suka. Tantangan itu merupakan tantangan terbesar. Saat kita menyuarakan kebenaran, nggak semua orang menerima. Bahkan kita menjadi orang yang dibenci saat kita berada pada jalan yang benar. Lanjut, yang keempat yaitu, apa menurut Inang merupakan pencapaian terbesar sejauh ini? Pencapaian terbesar, terima kasih kepada Tuhan yang memakai saya sebagai hamba Tuhan, yang boleh memimpin di 10 gereja di Resort Raya Huluan, yang juga memakai hambanya, saya pribadi sendiri, untuk memenuhi permintaan beberapa jemaat dalam hal pembangunan beberapa gereja, termasuk ada 2 gereja yang sudah kita bangun di Resort Raya Huluan. Resort sebelumnya juga di Marubun Lokung kita juga sudah pernah melakukan pembangunan. Bahkan beberapa kali dalam program-program resort yang boleh kita angkatkan menjadi program yang akan dilaksanakan di tiap tahun, semua berjalan dengan baik. Selanjutnya, bagaimana Inang mengatasi tekanan dan tanggung jawab besar pada posisi sekarang ini? Ya, tentunya menjadi pemimpin itu bukan hal yang gampang. Apalagi memimpin 10 gereja. Berarti lebih dari 2000 jemaat, 2000 jiwa jemaat yang kita hadapi. Berbeda karakter, berbeda profesi, berbeda latar belakang, bahkan berbeda pada pendapatan, bahkan berbeda dalam cara berpikir. Jadi banyak tantangan yang dihadapi oleh seorang pendeta, apalagi menjadi pendeta resort yang selalu mengambil keputusan dalam setiap hal permasalahan di tengah-tengah jemaat. Jadi kalau tadi ditanyakan bahwa bagaimana mengatasi setiap tekanan, bahwa kita punya prinsip, selagi pekerjaan yang kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, mau dibenci atau tidak, diterima atau tidak oleh orang-orang di sekitar kita, itu menjadi persoalan yang kedua. Persoalan yang utama, ya layanilah Tuhan, bukan melayani manusia. Jangan takut kepada manusianya, takutlah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, dan jangan pernah mengharapkan ada sesuatu respon yang mendapat pujian dari manusianya. Ingat, orang yang melakukan kebaikan di hadapan manusia belum tentu baik di hadapan manusianya, tetapi orang yang melakukan kebaikan di hadapan manusia, kebaikan yang berdasar dari Tuhan, sekalipun salah di mata manusianya, tetapi tetap benar di mata Tuhan. Jadi kita mau melayani dengan tulus, melayani dengan hati, melayani karena memang kita mengasihi Tuhan. Baiklah, yang selanjutnya, apa karya Inang yang sudah Inang buat pada saat ini? Karya-karya yang boleh kita lakukan banyak. Yang pertama, pembangunan gereja yang barangkali membutuhkan dana lebih dari 1 miliar,
Yang terakhir ini juga pembangunan gereja yang membutuhkan dana lebih kurang 1 miliar, termasuk rencana dalam pembangunan rumah pendeta untuk pemekaran dari Resort Railuan kepada 3 gereja lainnya. Mudah-mudahan terberkati. Dan di tempat-tempat sebelumnya juga kita sudah berkarya, bahkan mencoba untuk menyentuh jemaat lewat datang kepada mereka dalam hal sermon, pelayanan PA, dan juga pelayanan rutin, termasuk dalam pelayanan kepada seluruh seksi, kepada seksi Inang, seksi Bapa, seksi Nama Poso, dan juga menyentuh kepada anak-anak sekolah minggu, termasuk menyentuh kepada seksi lansia yang ada di Raya Huluan. Baiklah, pertanyaan yang terakhir kali yaitu, apa pesan yang ingin Inang sampaikan pada orang-orang yang berjuang pada saat ini? Ya, kami mau menyampaikan pesan kepada orang-orang yang berjuang saat ini. Yang namanya hidup pasti ada masalah. Masalah adalah sesuatu yang belum terselesaikan. Kami yakin bahwa setiap kita yang hidup pasti ada masalah dan tantangan yang berbeda-beda. Tapi setiap masalah, setiap tantangan yang kita hadapi, tentunya ada jalan penyelesaian yang sudah Tuhan akan persiapkan bagi kita. Oleh karena itu, seberat apapun hidupmu, seberat apapun tantanganmu, seberat apapun masalahmu, datanglah kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Hebat itu, yang memiliki 1001 jalan pengeluaran dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Bersama Tuhan, pasti ada jalan. Oleh karena itu, barangkali saat ini kita berada pada zona yang tidak aman, mari tetap berjalan pada iman. Sekian wawancara yang telah kami lakukan. Buat Inang Pendeta, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, dan saya mohon minta maaf atas perkataan yang salah, bahkan pertanyaan yang salah. Sekian dan terima kasih. Shalom. Bye-bye.